Penyanyi senior Krisdayanti baru-baru ini membuat heboh publik lantaran baru saja mengungkapkan suatu hal tentang penghasilan dan gajinya sebagai anggota DPR saat ini. Tidak hanya bicara soal gaji, Krisdayanti pun juga membeberkan tunjangan yang diperolehnya saat menduduki kursi anggota DPR yang ia jalani saat ini. Dan pada hari Kamis 16 September, Krisdayanti pun terlihat di kantor DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Krisdayanti pun sedikit berkomentar terkait ungkapan soal gaji dirinya yang jika ditotal menyentuh angka ratusan juta rupiah. Soal rame-rame soal gaji nih, gimana? Kan udah disampaikan lewat press release ya, mudah-mudahan bisa dicermat baik. Oke. Selamat siang Ibu. Setelah ungkapan secara terang-terangan terkait gaji dirinya selama menduduki kursi anggota DPR RI, kini hal tersebut membuat Krisdayanti tak luput dari sorotan netizen akhir-akhir ini. Namun, dilansir oleh Times Indonesia, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Krisdayanti langsung buka suara dan meluruskan informasi seputar penghasilan yang ia raih selama menduduki kursi sebagai wakil rakyat. Krisdayanti pun mengungkapkan jika dana reses bukanlah bagian dari pendapatan anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan menyerap aspirasi rakyat di setiap daerah. Berikut petikan pendapatnya. Saya ingin memberikan tambahan informasi untuk mengklarifikasi pernyataan saya tersebut. Pada pelaksanaannya di lapangan, dana reses digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini. Dana reses yang berasal dari rakyat ini pada akhirnya kembali lagi ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan. Ungkapan terkait gaji senilai ratusan juta yang diungkapkan oleh Krisdayanti, kini Muhammad Nabil Harun yang juga merupakan seorang anggota DPR RI buka suara terkait ungkapan Krisdayanti yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Dalam komentarnya, Gus Nabil pun menjelaskan jika netizen saat ini salah tangkap dengan apa yang telah diucapkan oleh Krisdayanti baru-baru ini. Kalau menurut saya biasa-biasa saja karena memang gaji dan tunjangan anggota DPR itu dipublish secara resmi di website DPR. Jadi masyarakat juga bisa mengakses. Nggak ada yang aneh sih. Saya juga heran kenapa kok bisa ramai banget gitu. Padahal ya biasa-biasa saja menurut saya. Sebenarnya kalau saya lihat di podcastnya yang AF Unsensor itu sebenarnya Mbak Kade sudah menjelaskan secara lugas ya, jelas sekali di situ bahwa gaji dan tunjangan itu yang 16 sama 59. Kemudian yang sisanya adalah ini dana reses yang memang itu digunakan untuk turun ke bawah. Jadi sebenarnya nggak ada yang, saya juga heran kok tiba-tiba bisa heboh gitu. Ini apakah media yang salah menangkap atau seperti apa gitu? Kok ada yang goreng ini? Kalau gaji itu kan gaji dan tunjangan ya, gaji dan tunjangan yang itu adalah pendapatan anggota DPR itu hanya 60 sekian Mas, 60 sekian juta. Persisnya berapa saya juga nggak pernah ngecek rekening saya soalnya. Tapi ya kurang lebih sama dah dengan yang dijelaskan Mbak Krisdayanti. Nah, kemudian sisanya itu bukan gaji, sisanya bukan pendapatan, sisanya ya itu memang program yang dilakukan untuk turun ke bawah, untuk menyerap aspirasi masyarakat, membantu masyarakat gitu. Ya, perbincangannya adalah kok banyak yang salah paham gitu loh. Ini dipikirnya itu gaji gitu yang tadi dana reses dan kundapil itu dipikirnya itu gaji padahal bukan. Kan itu jelas kok di undang-undangnya ada, peraturannya ada gitu. Jadi ya saya kira ini soal misleading atau kesalahpahaman aja. Saya sih nggak ingin menyalahkan siapa-siapa lah. Yang penting ya udah, kalau menurut saya sih udah jalan aja. Kalau orang masih mau ribut ya silahkan gitu. Kami akan tetap bekerja dan turun ke bawah gitu. Kebetulan ini saya hari ke-57 ini di daerah pemilihan saya ini melakukan vaksinasi kepada masyarakat banyak.
Kalau Mbak Kade dipanggil saya nggak tahu ya, karena yang dipanggil di Mbak Kade ya mungkin bisa dikonfirmasi saja ke Mbak Kade. Tapi kalaupun itu dipanggil benar ya itu biasa-biasa saja. Kami sebagai anggota fraksi dipanggil pimpinan itu biasa, gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Sebenarnya saya sudah nonton, Mas. Jadi ketika ada podcast itu kebetulan podcastnya itu nongol di beranda YouTube saya nonton sampai selesai gitu kan. Itu saya pikir ini biasa-biasa saja, nggak ada yang nggak ada yang aneh atau apa. Tapi saya heran tiba-tiba, loh, oh ini heboh begini ya gitu. Justru pemberitaan itu sebenarnya yang heboh gitu. Jadi adanya misleading ataupun salah paham gitu. Sebenarnya biasa-biasa saja, Mas. Gitu. Tolonglah, saya kira teman-teman semuanya gitu, itu betul-betul bisa memahami dan menyerap statement itu secara utuh, jangan sepotong-sepotong yang justru ini berbahaya, kemudian akhirnya menggulirkan isu yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Gitu. Itu clear sekali apa yang disampaikan Mbak Kade. Nah, kemudian bahwa ini kemudian ramai di sana sini ya sudah. Kalau menurut saya tetap akan bekerja begitu saja. Bekerja untuk rakyat dan menjalankan fungsi saya sebagai anggota DPR RI, dan saya merasa tidak terganggu. Saya fine-fine aja karena ya memang kami selalu turun di bawah bersama anggota DPR RI yang lain. Kebetulan kalau di fraksi kami di PDI Perjuangan, perintah langsung dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan Mbak Ketua DPR RI bahwa kami harus betul-betul bekerja di bawah, dekat dengan rakyat dan membantu kepentingan rakyat, dan itu sangat terlihat.